Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Dua orang kakak beradik pengedar narkotika ditangkap polisi. 130 relawan baru Palang Merah Indonesia di Pasaman Barat disiapkan. Acil tak berkutik saat ditangkap polisi di kawasan Kampung Jua, Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Ia dituduh telah mencuri sepeda motor beberapa waktu lalu di kawasan Ganting, Padang Timur. Polisi menyita sebuah sepeda motor yang dicuri tersangka. Sepeda motor tersebut rencananya dijual kepada seorang penadah. Tersangka dan barang bukti kemudian dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum selanjutnya. Kelihayan pelaku mencuri sepeda motor membuat polisi geleng-geleng kepala. Meski berada di rumah, sepeda motor tetap tak aman dari jarahannya. Sebelum membobol kunci motor, pelaku terlebih dahulu membobol kunci pintu rumah. Ini dilakukan pelaku gara-gara ingin membeli telepon genggam baru. Dari keterangan pengakuan dari yang bersangkutan, dia berusaha untuk mengambil sepeda motor dengan membobol kunci pintu dan masuk ke dalam, membawa sepeda motor korban dari dalam rumah keluar. Dan alasan melakukannya yang bersangkutan ingin membeli telepon genggam yang baru. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini Acil harus mendekam di tahanan Polresta Padang dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Tembakan ke udara mengawali penangkapan pencuri di Sungai Gringging, Kabupaten Padang Pariaman pada Senin malam. Letusan pistol polisi itu ternyata menciutkan nyali pelaku. Pardi tak melawan dan menyerah. Pencuri ini ditangkap di sebuah rumah kosong, tempatnya bersembunyi. Tersangka yang sering berpindah-pindah ini terkenal licin dan sulit ditangkap. Namun kali ini ia tak bisa lagi berkutik karena polisi mengepung tempat persembunyiannya. Sebelumnya tersangka dilaporkan warga karena sering mencuri. Terakhir, sebuah sepeda motor warga dibawa kabur. Modusnya berpura-pura meminjam untuk satu keperluan. Karena tak kunjung dikembalikan, korban melaporkannya kepada polisi. Tersangka juga pernah dipenjara karena mencuri seekor ternak. Menurut pengakuannya, pencurian yang dilakukannya untuk memenuhi hasratnya mengonsumsi narkoba. Informasinya berdasarkan pengejaran kami, pelaku terkenal lihai berpindah-pindah sehingga sulit untuk dicari. Namun berdasarkan informasi dari masyarakat, pelaku kita amankan di sebuah rumah kosong saat bersembunyi. Kini tersangka ditahan di Polsek Sungai Gringging untuk diperiksa intensif. Polisi ingin mengetahui semua pencurian yang dilakukannya. Ia diancam hukuman 4 tahun penjara karena melanggar pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Tim Opsnal Matalang Res Narkoba Polres Pariaman menyergap sebuah rumah di Kelurahan Karanaur, Kota Pariaman. Dalam penyergapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti narkoba, 3 paket sabu-sabu, 2 linting daun ganja, alat hisap, serta sejumlah uang. Muhammad Ridwan dan Joni Anwar, 2 orang bersaudara kandung dan sama-sama residivis, ditangkap polisi ketika kembali menjadi bandar narkoba di Kota Tabui ini. Keduanya pun menjadi tontonan warga saat dibawa petugas. Ketika ditangkap, keduanya mengelabui petugas dengan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur dan berpura-pura tidur. Namun polisi tak mudah dikecoh begitu saja.
Polisi langsung menginterogasi kedua tersangka dan memeriksa kamar untuk mencari barang bukti. Setelah barang bukti ditemukan, kedua tersangka tak mampu berkutik lagi dan langsung dibawa ke markas Polres Pariaman. Kini keduanya masih dalam pemeriksaan intensif di Mapolresta Pariaman untuk penyelidikan lebih lanjut. Kemudian saat digerebek tersebut, memasuki rumah, tersangka berdua ini, yang satu berada di bawah kolong tempat tidur. Nah, ini lucu sekali. Dia sembunyi bawah kolong tempat tidur yang sempit. Yang satu lagi, inisial W, berada dalam selimut, pura tidur dia, lah kamar, pura tidur, pura nggak tahu aja. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana serta membantu memenuhi kebutuhan darah di Pasaman Barat. PMI setempat melantik 130 relawan dari 11 kecamatan di Pasaman Barat, serta 20 relawan dari KSR dari sebuah sekolah tinggi. Dengan adanya relawan baru, bisa membantu pemenuhan persediaan darah di Pasaman Barat. Dari catatan PMI, setiap bulan, kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara ini membutuhkan minimal 500 kantong darah. Namun jumlah tersebut tak pernah bisa dipenuhi, karena PMI hanya mampu menyediakan 50% dari kebutuhan, atau sekitar 250 kantong darah. Selain diberi tanggung jawab untuk memenuhi persediaan darah di Pasaman Barat, relawan baru ini juga aktif dalam setiap bencana. Relawan harus berada di lokasi untuk membantu warga. Dengan telah dilantiknya pengurusan PMI 11 kecamatan, ini diharapkan PMI setiap kecamatan itu akan melakukan sosialisasi tentang sadar donor darah. Dengan demikian nanti kita ada pembagian kebutuhan pasien darah yang ada di kecamatan itu, tentu ini nanti kita fungsikan PMI yang berada di kecamatan itu. Hingga saat ini, di Sumatera Barat tercatat lebih dari 33.000 warga merupakan relawan Palang Merah Indonesia. Pertama seperti yang saya sampaikan tadi, 3 komponen yang pilar utama daripada PMI. Pertama pengurus, kedua markas, ketiga relawan. Nah, peristiwa-peristiwa bencana itu PMI punya doktrin 6 jam harus sampai lokasi. Artinya kita harus punya kekuatan-kekuatan di bawah. Itulah relawan. Relawan akan terlebih dulu terdepan dia untuk mendeteksi kondisi yang ada dan juga memintakan dukungan kepada berpihak apa yang dibutuhkan seperti di bencana di sana. Rencananya, untuk meminimalisir jatuhnya korban saat bencana, relawan PMI akan direkrut hingga ke jorong-jorong yang merupakan unit pemerintahan terkecil di Sumatera Barat. Dengan demikian, tugas penanggulangan bencana akan semakin cepat, efektif, dan efisien. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.